Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman ya, santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini malam terakhir untuk kita, udah kayak lagu. Malam terakhir untuk kitab Fathul Maqal, ya kan? Ini adalah hataman ya. Tadi kata Mas Pai kita mau makan-makan, nggak tahu nih. Wah, bagus lah. Ayam bakarnya 3 Pak. Kita pulang tuh. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya masih ada domnia apendik ya di akhir kitab ini, cuman sebenarnya sudah kita bahas biar tidak muter-muter di situ saja, kita sudahi saja sampai di intaha ini ya. Nanti kemudian kita akan ganti kitab ya. Kitab selanjutnya Ihsaul Ulum di Abi Nasr Al-Farabi ya. Al-Farabi nih. Ini bapaknya, ini ngkongnya Mas Farabi ya. Ini tipis juga ya. Cuma berapa ini? 92 halaman. Cuma tulisannya memang lebih kecil-kecil. Nah, kita akan membahas ini Ihsaul Ulum, klasifikasi ilmu untuk mulai Senin aja Mas ya, insya Allah ya. Artinya Jumat besok libur dulu lah, habis hataman ya kan. Di malam ini kita akan membahas bab penutup ya, halaman 125, judulnya Al-Hikmah Shahibatus Syariah wal Ukhtur Radi'ah. Filsafat adalah sahabat syariat dan saudara sesusuannya. Saya judulnya di itu Filsafat Saudara Syariat, gitu aja ya. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Nudiya ila mu'allif hadal kitab wa huwa Syekh Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Juga Fatihah untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, pengasuh pertamanya yaitu Gus Dur, almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, serta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masuk keluarga pengasuh kita ya, Mas Yai ya. Juga Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, mu'alif kutub yang kita baca, sahabat-sahabati kita, saudara-saudari kita, murid-murid kita, dan semua orang yang menyayangi dan kita sayangi. Semoga kita senantiasa diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia selalu ya, sehat sentosa, biidznillah. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Al-hikmatu bermula atau adapun. Kalau di bahasa Jawa Pak, utawi iki-iku ngono ya. Utawi iki-iku filsafat. Iku. Ya kalau di bahasa Indonesia, saya di pesantren saya membaca kitab kuning yang pakai bahasa Indonesia ya. Jadi adapun ini itu artinya utawi iki-iku jadi adapun ya, atau bermula ya.
bermula hikmah. Filsafat itu sahibatus syariah, sahabat syariah, wal ukhtur radiah, dan saudara sesusuan syariah. Ini tidak ada keterangan di sini tentang kenapa disebut sebagai saudara sesusuan, ya kan? Kenapa kok tidak saudara kandung gitu kan? Saya membaca untuk membaca ini saya membaca 3 kitab ya. Fasul Maqal yang ditahqiq Abid Al-Jabri, kemudian Nadir, satu lagi Muhammad Imaroh. 3 nggak ada keterangan itu. Nah, kemudian ya beristihad, ya kan? Kenapa yang dipilih adalah saudara sesusuan, bukan saudara kandung, ya kan? Karena begini, kalau saudara kandung itu kan artinya 2 entitas berasal dari sumber yang sama, ya. Misalnya apa dalam hal ini? Al-Quran dengan hadis itu saudara kandung itu, ya. Sumbernya sama, wahyu, ya. Nah, filsafat dengan syariat itu bukan sumbernya dari wahyu, ya. Filsafat, maaf, dalam hal ini filsafat sumbernya bukan wahyu, tapi dari apa? Apa? Akal budi utamanya, ya. Lebih umumnya lagi sebenarnya fakultas yang terdapat di diri manusia, ya. Bagi yang rasionalis berarti dari rasio, ya kan? Bagi filsuf-filsuf yang empiris berarti dari panca indera. Bagi yang intuisionis dari intuisi atau ya kemampuan hati dan seterusnya. Nah, intinya filsafat itu sumbernya dari diri manusia, fakultas diri manusia. Sementara syariat dalam hal ini agama Islam bersumber dari wahyu, ya. Nah, kok kemudian tetap kenapa tetap dianggap sebagai saudara, ya? Berarti ini kan bukan saudara ini ya, bukan saudara kandung, ya kan? Saudara sesusuan artinya apa? Sama-sama mengambil manfaat dari sesuatu yang dengan demikian keduanya bersaudara. Ya, kalau saudara sesusuan gitu kan, 2 orang sebenarnya bukan dari orang tua yang sama, tapi karena menyusu kepada seorang ibu, maka kemudian bersaudara kan gitu kan. Nah, apa yang sama-sama disusu oleh syariat dan filsafat itu adalah tentang ada, ya, tentang ada. Baik atau beginilah, fakultas yang terdapat di dalam manusia itu apakah manusia menciptakan sendiri itu kemampuan dia untuk berpikir? Kan enggak tahu. Nah, di situ. Bahwa kita bisa mengindra, kita bisa berpikir, kita bisa berintuisi, itu kan sesuatu yang diberikan ke kita, ya kan? Artinya sesuatu yang sifatnya potensial. Tahu potensial ya? Potensial itu bahasa filsafatnya, bahasa Arabnya bil quwwah. Nah, malakah atau kemampuan itu kan bukan dari kita, ini dari Tuhan kan? Benar kan? Kita nggak menciptakan, kita bisa berpikirnya kan sesuatu yang given, ya kan? Kita tidak menciptakan, orang tua kita juga tidak memberikannya, ya kan? Itu dari kekuatan, itu Tuhan. Itu artinya sumbernya pun sebenarnya walaupun tidak kalau wahyu itu kan bisa dipastikan semacam itu dari Tuhan, ya, ada keyakinan semacam itu. Sementara akal, panca indera dan intuisi itu kan unsur kemanusiaannya jauh lebih kuat, ya kan? Oke, di situ agak bedanya. Tapi kemudian yang kedua, kenapa kemudian baik syariat Islam maupun filsafat itu dinyatakan saudara sesusuan? Itu yang kedua adalah tujuannya sama. Kemarin sudah kita bahas bahwa tujuan syariat itu apa? Ma'rifatul haq wa fi'lul haq. Ya, fi'lul khair. Kalau di filsafat adalah ma'rifatul haq wa fi'lul khair, ya kan? Sama itu. Mengetahui yang benar dan melakukan yang baik. Abbas Mumutakot nambah satu lagi, Mas. Wa tadawwukul jamal.
ya. Ada tuh di bukunya buku Al-Ashri, penulisnya Al-Ashri, judulnya Aqad wa Aqadiyah. Itu filsafat itu tujuannya adalah lima'rifatil haq, ya, wa fi'lil khair wa tadzawukil jamal, merasakan keindahan. Nah, itu oke lah dua itu. Dengan dua itu, dengan upaya filsafat untuk mengetahui kebenaran, maka muncul filsafat teoritis. Upaya filsafat untuk melakukan kebaikan, maka muncul filsafat praktis. Ini tentang filsafat teoritis dan praktis itu yang membahas adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina, ya. Ini dua filsuf Islam itu. Nah, tadi karena potensi manusia yang mana potensi itu menjadi sumber pengetahuan filsafat itu dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, dan tujuan filsafat dan syariat yang benar dan melakukan yang baik, maka di situ disebut sebagai ukhtun rodho'ah, ya, saudara sesusuan. Oke, itu refleksi terkait dengan ukhtur rodhi'ah itu ya. Wabiwuddina, wudun itu apa? Mahabbah, ya. Saya mengartikan di sini dengan senang hati, ya. Kami dengan kasih kami, ya, bukan oleh para filsuf adalah qadru ma tayassara lana minhu, sesuatu yang mudah untuk dipegang, ya, dianut. Fa'asa, semoga ayyakuna dzalika, maksud ini atau buku ini menjadi mabda'an, menjadi titik tolak, ya, liman ya'ti ba'du, bagi orang yang hadir setelahnya. Ini tujuan dari buku ini adalah memberikan pegangan bagi generasi selanjutnya. Kenapa? Karena saat Ibn Rushd menulis ini, orang sedang bingung tentang posisi filsafat, ya kan? Padahal filsafat itu memberikan inspirasi bagi umat Islam mempelajari hal-hal yang baru dalam tanda kutip, ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, cara berpikir dan seterusnya. Tapi kemudian ada yang melarangnya, ya. Dalam hal ini Al-Ghazali. Sehingga hal yang sebenarnya bagus itu sempat tidak terapresiasi dengan baik oleh umat Islam. Nah, itu maka kemudian Ibn Rushd menulis buku ini, memberikan pegangan bagi generasi selanjutnya bahwa ini loh, terkait dengan filsafat semacam ini, terkait dengan hal-hal yang dohir dan batin di dalam Al-Quran semacam ini. Kalau ada perdebatan tentang teologis, maka peganglah Al-Quran, kan gitu ya. Sebaiknya kita fokus dengan hal-hal yang dohirnya saja, bila tidak diperlukan penakwilan, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang mudah, ya, dianggap yang dihadirkan oleh Ibn Rushd di sini, hal yang mudah untuk kita anut, ya. Fa innan nafsa, sungguhnya jiwa, mimma takhallala hadhihi syari'ata, yang merenggangkan syariat ini. Maksudnya merenggangkan apa? Males, ya. Sungguhnya jiwa orang yang males untuk menjalankan syariat, ya. Minal ahwa'i, karena hawa nafsu al-fasidah yang rusak, wal i'tiqadatil muharrafah, dan keyakinan-keyakinan yang melenceng, ya, yang dibuat-buat, yang melenceng, fi ghayatil husni wa ta'allum, itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Ini wa bi khasatin, dan khususnya ma'uridolaha, sesuatu yang diungkapkan pada jiwa, min dalika, dari min kibali mai, dari sisi orang yang sibu nafsahu, yang menisbatkan dirinya ilal hikmah, kepada filsafat. Ini
paragraf ini menerangkan tentang orang-orang, sebagian orang yang mengaku filsuf ya. Mengaku bukan filsuf tapi berfilsafat, tapi kemudian setelah berfilsafat itu takhallala anis syariah. Kendu lah, orang Jawanya itu kendu jalanake syariat. Tidak mau lagi menjalankan syariat. Sebagaimana sebagian orang yang belajar tasawuf ada yang gitu juga kan, merasa sudah sampai ke hakikat, maka kemudian syariat ditinggal. Sama juga. Bagian orang yang belajar filsafat itu hampir sama dengan sebagian orang yang belajar tasawuf, itu menganggap mereka sudah sampai ke hakikat, kemudian syariat yang dianggap hal-hal yang sarana itu ditinggalkan. Takhallala anis syariat. Nah itu menurut Ibn Rushd, orang yang semacam itu fi ghayatil khuzni wa ta'allum, itu menyedihkan dan menyakitkan. Ya menyedihkannya kenapa ya? Karena begini loh. Dalam syariat itu walaupun halnya sebagai sarana ya, itu kan ada hikmahnya kan. Ya misalnya sholat, kan inti sholat itu apa? Hakikat sholat itu apa? Ibadah. Oke. Yang itu masih terlalu religius loh. Masih laten, Pak. Yang misalnya orang awam, orang sekuler itu mau melakukan sholat itu apa sih? Yang terkait dengan duniawi. Lisihah, oke? Badan wal nafas kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu kan berarti kesehatan jiwa ya kan? Ada itu, ya kan? Ada unsur kesehatan rohani dan juga unsur kesehatan jasmani. Kesehatan jasmaninya apa? Sholat itu. Itu kan olahraga sebenarnya, yoga itu. Ada bukunya Sodiq Nehum, saya sering sebut. Judulnya Al-Islam fil Asr, itu dia mengkomparasikan sholat dengan yoga. Ya, sholat itu seperti yoga. Nah, artinya dia menyehatkan badan. Nah, mengejar hakikatnya saja itu nggak cukup gitu. Karena sebenarnya di dalam ritual itu sendiri itu ada manfaatnya juga gitu. Minimal kalau kalian males olahraga, rajin-rajin sholat saja. Saya setelah baca Sodiq Nehum itu saya yoga itu keren ya. Gini, saya seneng yoga aslinya. Saya seneng yoga. Nah, tapi kemudian setelah membaca bukunya Sodiq Nehum tadi ya, tentang sholat itu yoga, dan sekarang udah banyak juga di internet membahas soal itu, sholat sama dengan yoga. Saya pernah nulis juga tentang itu. Itu malah akhirnya saya daripada yoga sulit-sulit gitu kan, sholat aja ya kan. Kayak kita misalnya Ramadan sholat tarawih itu kan keringat kan. Iya, sehat sebenarnya. Itu tadi. Nah, maka menyedihkan kalau kemudian kita diberi sarana untuk olahraga, dohir dan batin, kemudian ditinggalkan, gitu kan? Itu sebagai contoh. Puasa itu nyehatin juga, ya kan? Hakikat puasa kan memang tenggang rasa, ya kan ya? Merasakan kesulitan orang lain, untuk yang orang lainnya ya, terkait dengan orang lainnya. Tapi untuk diri kan juga kesehatan. Nah itu kemudian karena hakikatnya adalah agar kita berempati, kemudian udahlah yang penting kita empati, nggak usah puasa. Itu kan sebenarnya ada latihan di situ. Nah tadi, maka man takhallala fi syariah, dengan dalih filsafat ya, yang sebenarnya didasari oleh al-ahwa al-fasida wal i'tiqad al-muharrafah tadi, itu ya fi ghayatil huzni wa ta'allum ya, menyedihkan ya. Intinya Ibn Rushd ingin mengatakan di kalimat ini ya, sebagaimana para sufi ya yang fokus kepada hakikat, filsuf juga kan fokus pada hakikat, tapi setelah mencapai ke hakikat itu jangan meninggalkan syariat, intinya gitu ya. Hal-hal yang sarana tujuannya tahu, tapi sarananya juga perlu tetap dijalankan, intinya semacam itu. Selanjutnya nih, fa'innal idayah itu dari adayudi,
menyakiti ya. Di sini saya apa ya enaknya? Luka saja ya. Fa innal idayah minas sadiq, sesungguhnya luka dari sahabat. Hiya asyaddu, itu lebih menyakitkan, minal idayah minal adu, daripada luka dari musuh. Ya. Disakiti teman itu kan lebih perih daripada disakiti musuh, benar nggak? Tergantung. Iya tergantung. Cuman begini loh Mas, kalau musuh itu kan kita udah jelas bahwa musuh itu jahat ke kita, ya kan? Jadi kalau dia jahat menyakiti kita, ya wajar gitu loh Mas. Tapi kalau sahabat Mas, itu kan kita pengandaiannya apa? Sahabat itu kan baik. Dia nyakiti Mas. Itu kan lebih mengiris-iris gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Kenapa disebut bahwa al-idayah minas shadiq itu asyaddu minal adu? Ya kan? Karena tadi kalau dari musuh ya kita udah siap untuk disakiti itu. Orang namanya juga musuh, ya kan? Tapi kalau sahabat sendiri yang menyakiti itu kan menggunting dalam lipatan gitu kan? Gunting. Atau kalian misalnya bersahabat gitu kan, tiba-tiba ditikung gitu kan, pacar kalian diambil gitu kan, itu aduh, ya kan? Kalau yang ngerebut musuh gitu kan, nggak masalah kan? Ini temen sendiri ya kan, kita aduh, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya teman gitu kan, ternyata apa namanya pagar makan tanaman gitu kan? Iya itu. Iya itu lebih menyakitkan. Nah. Aduh. Iya, karena pengandai ini loh, ke sahabat apalagi ke saudara itu kan kita ini kan open kan. Tapi ternyata setelah kita open itu malah ditusuk, itu kan lebih menyakitkan loh Mas. Kalau ke musuh kan kita udah siap untuk membentengi diri kan. Jadi kalaupun sakit oke lah itu udah siap bahwa dia pasti akan menyakiti gue. Tapi kalau ke saudara, ke temen itu kan kita udah terbuka gitu kan, ya teman saudara, tapi dia nyakiti itu pasti, aduh, perih gitu kan. Ayo loro kemudian dikasih minyak jeruk nipis tuh, aduh, ya gitu. Nah ini yang ingin dikatakan apa tentang filsafat dan agama syariah ya. Filsafat dan syariah. Ini yang saya maksud, annal hikmata, bahwa sesungguhnya filsafat, hiya sahibatus syariah, adalah sahabat syariah, agama Islam ya. Wal ukhtur radhi'ah, dan saudara sesusuan. Tadi keterangannya saya sudah berikan ya. Nah, fal idayah, maka sesungguhnya luka mimman yunsabu ilaiha, yang berasal dari orang yang dinisbatkan pada filsafat, ya asyaddul idayah, itu adalah luka yang sangat menyakitkan. Maksudnya gini, luka yang dialami oleh filsafat ya, yang diakibatkan oleh orang yang menisbatkan dirinya pada syariat, itu sangat menyakitkan. Paham nggak Ida? Ya. Atau sebaliknya juga sama. Orang yang menisbatkan diri pada, kalau ini mungkin yang pertama, ya, yang kedua ini, orang yang menisbatkan diri pada filsafat, menganggap dirinya berfilsafat, kemudian menyakiti syariat, itu menyakitkan. Kenapa? Karena pengandaiannya dua hal ini adalah bersahabat, bahkan saudara sesusuan ya. Kenapa sangat menyakitkan? Ini salah satunya adalah ma'ama yuqa'u bainahuma, bersama sesuatu yang terjadi di antara syariah dan hikmah itu, minal adawati, dari permusuhan, wal baghdha, amarah, wal musyajarah, dan pertengkaran. Karena keduanya akhirnya bertengkar. Padahal seperti yang di awal saya sudah sebutkan, kedua hal ini tujuannya sama. Ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Tapi kemudian di perjalanan, salah satu pihak menyakiti pihak yang lain. Ya kan? Padahal ini bersahabat.
Padahal ini saudara sesusuan. Bersahabat itu kemungkinannya akan sangat berat dibanding yang benar-benar jauh ya. Tadi di situ muncul permusuhan, amarah, musyajar dan seterusnya. Karena ya tadi ya filsafat di tingkat yang lanjut membahas metafisika, ya kan? Di situ nanti membahas soal al-ilah, al-ula ya, sebab pertama Tuhan, ya kan? Agama juga membahas soal Tuhan, ya kan? Itu ketika ini padahal sebenarnya tujuannya sama, tapi yang diperdebatkan seringkali itu sebenarnya apa? Cara menuju situnya aja, metode ke arah situ. Nah itu kan menyedihkan tadi kan, lu pakai bahasanya tadi, menyedihkan dan menyakitkan dan menyedihkan. Masa sih kita bersahabat sama-sama tujuannya sama, kemudian saling cakar-cakaran, itu loh, ya kan? Dan itu akhirnya kan sulit untuk sampai, ya kan? Padahal kalau misalnya dua entitas ini berjalan di tracknya masing-masing menuju ke tujuan yang sama, itu kan sama-sama selamat dan sama-sama memberikan kontribusi yang positif untuk kehidupan. Tapi kalau kemudian satu dan yang lain saling bermusuhan, itu kan merugikan keduanya dan merugikan manusia, benar nggak? Contohnya kayak sekarang nih, kalian mungkin ngikuti di Facebook itu kan ada perdebatan soal sains, filsafat dan dan agama, ya kan? Kan ada yang scientisisme ya, ada kecenderungan kayak gitu ya, ada yang kecenderungan itu mengagungkan sains betul-betul gitu kan, kemudian merendahkan filsafat dan merendahkan agama tentu saja, ya kan? Ya menyakitkan juga ya. Cuman kalau misalnya sains itu memang sebenarnya derivasi yang agak jauh ya, kan turunan saja dari filsafat sebenarnya ya, sains itu. Itu yang muncul adalah kalau misalnya itu yang terjadi ya, hal-hal yang kontraproduktif. Sebenarnya saintisisme itu atau pengagungan yang berlebihan kepada sains itu kan fenomena yang cukup lama sebenarnya. Positivisme itu loh, positivisme itu kan sebenarnya ini cuman upaya untuk menghidupkan kembali positivisme Auguste Comte kan gitu, cuman menghidupin itu aja sebenarnya. Auguste Comte bilang apa? Kesadaran manusia itu seharusnya berkembang. Pada awalnya percaya kepada agama, ya kan? Serba hal-hal yang bukan metafisik, apa ya, dewa, Tuhan, gitu kan? Jadi kalau ada apa-apa, ini urusannya tentang Tuhan. Tuhan masih lumayan lah ya. Dewa dan mungkin roh-roh halus, ya kan? Itu tahap pertama yang menurut orang-orang positivis ya masih dekaden. Nanti naik lebih tinggi lagi, sudah tidak lagi membahas soal Tuhan ya, tapi hal-hal yang metafisik ya. Dalam hal ini misalnya tadi sebab pertama ya kan, ruang dan filsafat, tapi bagi mereka ini masih nggak pasti. Yang pasti apa? Sains gitu. Jadi menurut mereka nanti peradaban itu kemajuannya adalah dengan meninggalkan agama, filsafat, dan nanti hanya berpegang pada sains saja. Celakanya sains yang dimaksud adalah ilmu alam utamanya yang terukur ya, kemudian sifatnya empiris lah ya, sifatnya empiris. Dan ilmu pasti lah, sifatnya ilmu pasti. Padahal jangankan untuk membahas hal-hal yang sifatnya metafisik ya, untuk membahas manusia saja ilmu alam itu cukup nggak? Nggak cukup tuh, nggak cukup, ya kan? Kayak misalnya yang kalian pelajari tentang statistik gitu kan, ya, ilmu-ilmu
yang sifatnya kuantitatif gitu kan, diukur misalnya gitu. Rumus-rumusan lah, misalnya gini, kalau kalian melihat ada misalnya stimulus and response misalnya gitu, ya kan, ada upaya untuk menjadikan ilmu humaniora menjadi ilmu alam, ya kan, ada kecenderungan itu karena positivisme tadi kan, dia ada upaya untuk mensaienkan ilmu manusia, itu sempat di alam, karena ilmu manusia itu, ilmu sosial itu nggak pasti, yang pasti dong, ya kan. Maka muncul berbagai teori itu agar manusia bisa diukur. Tapi apakah bisa manusia 100% diukur dengan kepastian yang presisi sebagaimana kita mengukur air? Ya kan? Kalau ilmu alam itu kan seperti kita terkait dengan air kan? Airnya kan jelas ya, misalnya kita masak sampai 100 derajat Celcius misalnya gitu kan, maka kemudian bakterinya mati dan bisa diminum gitu kan. Atau misalnya hukum gravitasi lah, ini kan bisa dipastikan kan, sesuatu yang kita lempar ke atas ini akan jatuh sesuai dengan hukum gravitasi. Manusia sebagai benda oke lah, dia mengikuti hukum gravitasi, tapi manusia sebagai manusia dengan segala kompleksitasnya itu kan tidak bisa dibendakan, tidak bisa diukur secara presisi, ya kan? Contohnya gini loh, ada teori yang sering saya contohkan itu stimulus and response. Stimulus and response itu gini, respon itu sesuai dengan stimulus, pengandaiannya semacam itu. Jika misalnya gini, jika stimulusnya positif, maka responnya positif. Jika stimulusnya negatif, Mas ada ini nggak? Oh ini ya, nih. Nih, stimulus respon, ya kan? Teorinya itu kalau positif maka hasilnya positif. Gitu ya. Kalau negatif maka negatif. Ya. Ini teori dasar dari stimulus and response. Tapi apakah ini berlaku 100% untuk manusia? Apakah kalau misalnya gini, apabila saya senyum, ya, itu bisa, ini kalau pengandaian teori ini gini, jika seorang senyum, maka orang senyum. Jika seorang itu cemberut, maka responnya adalah cemberut. Tapi apakah selalu semacam ini manusia ini? Gak bisa kan? Belum tentu kan? Ada kalanya apa? Kita udah baik betul, ya kan? Responnya negatif kan? Ada kemungkinan gini kan? Benar nggak? Oh, siapa di sini yang lagi PDKT ya? Fauzan, Pak. Apa Fauzan? Oh, Fauzan itu lagi siapa? Ceweknya siapa? Iyang, Pak. Apa? Iyang. Iyang. Iya kan? Wah, Mas Fauzan sedang PDKT pada Iyang, gitu Iyang. Iya. Kalau laki apa perempuan? Aduh, kok namanya Iyang? Iya kan? Wah, tadinya tidak pernah mandi aja jarang misalnya gitu kan, tiba-tiba mandi dia. pakai deodoran, pakai minyak wangi, ganteng lah. Berusaha seganteng mungkin ya kan? Kemudian beli bunga, baik gitu kan. Tapi giran ketemu tadi Iyang tadi kan nggak level. Ya kan? Mungkin aja, ya kan? Mungkin kan? Kita udah berusaha untuk PDKT ke cewek ternyata ditolak. Ya kan? Ya kan? Iya. Ya kan? Artinya ini, nah, atau sebaliknya, cemberut nih, ya kan? Apakah cemberut kalau kita stimulusnya itu negatif, itu pasti responnya negatif? Kan belum tentu juga, ya kan? Bisa jadi apa? Positif kan? Ya kan? Tadi kan? Taruhlah akhirnya diterima nih Mas Fauzan oleh Iyang, nih kan? Kemudian si Iyangnya ini cemberut gitu kan, oh dia lagi datang bulan mungkin kan, mau gitu kan, ya kan, oh ada aja mintanya macam-macam gitu kan, tanya mau makan apa Yang, misalnya kan, apa aja, dia terserah,
Yang penting ada kamu. Kemudian Fauzannya senangnya apa Mas? Tongseng. Oh, tongseng ya kan. Ya udah makan tongseng ya. Kata Yangnya apa? Apa aja terserah tapi jangan tongseng. Saya kan kadang gitu kan. Terserah tapi giliran kita kasih tahu apa aja tapi jangan itu ya kan. Kan kita pusing kan. Itu kan. Tapi karena Fauzan sudah cintrong sama si Iyang, dia tetap tidak marah ya kan. Oh cup gitu kan ya. Maunya apa cinta ya. Iya kan? Iya, ini sebagai contoh bahwa apa namanya stimulus respon, teori stimulus respon itu Zaharis kalau nggak salah. Itu tidak 100% berlaku untuk manusia. Artinya kan manusia itu kemungkinannya itu ada 4 nih, bukan 2, ya kan? Itu sebagai contoh. Nah tadi artinya kalau membatasi, kalau mengatakan bahwa ilmu alam itu segala-galanya, untuk bahas manusia aja dia, ya kan, belum kuat tuh kan. Artinya ya wes lah, jalaninya jalur masing-masing. Sains itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Filsafat punya kelebihan, punya ranahnya. Apalagi agama punya ranahnya. Itu tanpa harus ya, tanpa harus menyakiti yang lain gitu. Yang ini saya gitu. Ini kenapa saya sebut sains, karena zaman Ibn Rus filsafat dan sains itu ya satu, ya kan? Itu tadi ada sebagian orang yang berfilsafat itu kemudian tidak suka ke agama, atau sebaliknya orang yang mendalami agama tidak menyukai filsafat. Nah itu problem. Nah ini ya. Wahuma, padahal yang namanya syariah dan falsafah hikmah ya, mustahabatani, saling bersahabat bitobi, secara natural ya. Seperti yang tadi yang saya awal sudah jelaskan, mereka bersahabat, sama-sama nyari kebenaran, kebaikan ya. Wal mutahabbatani, dan saling mengasihi, bil jauhar secara substansial, wal gharizah secara perwatakan, secara natural. Dua-duanya itu bersahabat, dua-duanya itu saling mengasihi, ya kan? Kok dibenturkan, dijadikan saling bermusuhan? Itu asyadul idayah tadi ya. Asyadul idayah, sangat menyakitkan. Waqad adaha aidon, ya. Kalau yang pertama tadi, orang yang berfilsafat menyakiti syariat, ya. Yang pertama tadi, ya. Orang-orang yang yatafalsaf ya, berfilsafat kemudian menolak agama. Ini sebaliknya. Waqad adaha, dan sungguh telah menyakiti syariat ya. Ini syariat. Ini saya rujuk domirnya itu tadi saya harus Fatihah dulu ini rujuk domirnya kemana ini kan? Oh akhirnya kebuka. Oh maksudnya begitu. Fatihah ke Ibn Rus. Ini kalau yang pertama tadi para orang yang berfilsafat menyakiti syariat. Kalau yang ini sebaliknya. Waqad adaha, dan sungguh telah menyakiti syariat. Aidon kathirun minal asdiqo ya. Orang-orang yang para sahabat al-juhal yang bodoh, miman yang sibuna anfusahum ilaiha, yang menisbatkan dirinya kepada syariat. Wahyal firaq, yaitu kelompok-kelompok al-mawjudah yang terdapat fiha dalam syariat. Ini orang-orang di dalam syariat juga ada yang menyakiti filsafat ya. Berarti ada hal yang tadi bukan ada ini berarti ada hikmah ya. Orang-orang yang menisbatkan dirinya pada syariat menyakiti filsafat. Kalau yang pertama tadi, orang yang menisbatkan dirinya pada filsafat menyakiti syariat. Ini contohnya adalah firaq al-islamiyah, utamanya Asy'ariyah ya. Utamanya lagi adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali
dengan menulis tahafut falasifah itu beliau menggunakan syariat liidayati al-hikmah, untuk menyakiti filsafat. Karena beliau kemudian mengkafirkan Al-Farabi dan Ibn Sina, ya kan? Padahal Al-Farabi itu gini, Ibn Sina itu penting nggak untuk peradaban Islam sebenarnya? Tokoh penting toh dia, ya kan? Walaupun belum tentu orang yang tahu nama Ibnu Sina kemudian tahu pemikirannya, ya kan? Tapi minimal orang-orang tahu kan ada nama Avicenna, ya kan, banyak kan? Sekolahan apa gitu. Oh itu dokter apa namanya? Dokternya orang Islam gitu kan, ahli kedokteran Islam kan gitu kan. Artinya ini orang yang berjasa bagi peradaban Islam secara khusus dan peradaban manusia secara umum. Tapi kemudian karena pernyataan Al-Ghazali, kemudian beliau dikafirkan, dan itu ya menyakiti, tidak hanya menyakiti Ibnu Sina, tapi menyakiti filsafat secara umum, ya. Sampai pada batas orang belajar filsafat itu takut, ya. Belajar filsafat dianggap bisa menjadikan kita kafir, murtad, ya kan? Takut itu kan ada ida, ya. Sehingga orang yang belajar filsafat ya ada unsur ketakutan. Padahal ini kita mempelajari filsafat itu tujuannya adalah lima'rifatil haq wa fi'lul khair, ya kan? Ini makanya tadi asyaddul idayah, sangat menyakitkan, ya. Ini terakhir berarti. Wallahu yusyaddidul kulla, sungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada semua orang, wa yuwaffiqul jami' limahabbatih, dan menyelaraskan semua menuju cinta kasihnya, wa yajma'u qulubahum, dan menyatukan hati mereka ala taqwahum, ke arah ketakwaan kepada Allah, wa yarfa'u anhumul bughdha, dan menghilangkan dari mereka amarah, wasyanaan, dan kebencian, bifadlihi, dengan karunia Tuhan, warahmatih, dan kasih sayangnya. Ini doanya Ibn Rus, semoga kebencian itu dihapus dari orang-orang Islam. Baik orang Islam yang berpegang pada syariat, semoga tidak menyerang filsafat, atau sebaliknya, orang yang berfilsafat semoga tidak menyerang syariat, ya. Sehingga apa? Tadi wa yajma' qulubahum ala taqwahu wa yarfa'u anhumul baghdha wasyana'an. Tadi semoga kasih menyatukan mereka. Wa qad rafa'allahu, dan sungguh Allah telah mengangkat katsiran min hadhihi syurur, banyak dari keburukan, wal jahalati, dan kebodohan, wal masalikil mudillat, dan jalur-jalur kesesatan, bihadal amril ghalib, dengan perkara yang unggul ini. Nanti ada keterangannya, ya. Allah telah menyingkap keburukan, kebodohan, dan kesesatan dengan perkara yang unggul. Nanti akan dijelaskan. Wa tarraqa bihi, dan Allah menjalankan dengan perkara yang unggul itu ila katsirin minal khairat. Amrun ghalib ini nanti penyatuan antara syariat dan hikmah, ya. Ila katsirin minal khairat, ke banyak kebaikan, ya. Dengan perkara yang unggul tadi, Allah melancarkan segala kebaikan. Wa bi khasatin, khususnya ala sinfil ladzi, pada kelompok yang salaku, menempuh maslakan nazar, jalur pemikiran, waraghabu fi ma'rifatil haq, dan menyukai pengetahuan yang benar. Wadhalika, nah ini keterangan tentang al-amrul ghalib itu apa? Annahu, bahwa sungguhnya sya'an
Allah yang dengan amr al-ghalib tadi. Da'al jumhur, mengundang atau menyeru publik ila ma'rifatillah, ke pengetahuan tentang Tuhan, ila tariqin wasatin, ke jalan yang moderat. Ya. Jadi perkara yang unggul itu adalah moderatisme. Ya. Moderatismenya ini nanti kita akan ketemukan filsafat maupun syariat yang diusung oleh Ibn Rushd itu adalah disebut dengan amrun ghalib, ya. Dan itu adalah thariqun wasat, ya. Ya. Jadi harmonisasi antara syariat dan hikmah itu disebut dengan amrun ghalib. Amrun ghalib itu apa? Thariq wasat, ya. Moderatisme. Apa moderatisme? Irtafa'a, yang lebih tinggi, ya. Naik lebih tinggi an khadidil muqallidin, dari level terbawah para muqallid, ya. Wan hatta, dan turun lebih rendah antas ghibi, dari kekacauan al-mutakallimin, para teolog. Jadi filsafat yang diusung oleh Ibn Rushd, ya, filsafat yang harmonis dengan syariat yang diusung oleh Ibn Rushd itu adalah moderatisme. Antara apa? Antara level rendah orang awam yang hanya taklid saja dan level tinggi para teolog. Kenapa harmoni antara filsafat dan syariat itu dianggap lebih tinggi dari khadidil muqalladin, ya, dari tingkatan pengetahuan orang awam yang taklid. Karena kalau orang-orang awam yang taklid itu kan taklid itu hanya mengikuti, ya kan, iman saja. Filsafat kan tidak sekedar iman, ya kan, berangkatnya justru dari nadhar, dari berpikir. Artinya dia lebih tinggi dari orang awam. Metodenya Ibn Rushd itu, burhan itu lebih tinggi dari orang awam, tapi dia berada di tengah, di bawahnya metodenya kaum mutakallimin. Kenapa jadaliyah itu malah dianggap lebih tinggi daripada burhan? Kenapa? Karena pertimbangannya gini, jadaliyah atau mujadalah, ya, metodenya kaum mutakallimin, teolog, itu kan pengandaiannya adalah dia harus unggul, ya kan? Orang yang berdebat itu kan inginnya lebih unggul. Yang diorientasikan oleh mutakallimin itu adalah kemenangan. Dia merasa paling tinggi, paling besar. Nah, tapi yang dihasilkan apa? Tasyhid, kekacauan itu. Nah, filsafat itu tidak merasa dirinya paling tinggi, tidak. Filsafat itu karena berorientasi pada kebenaran, kebaikan, itu maka filsafat itu ada unsur merendahnya, tapi merendahnya tidak sampai ke taraf orang awam. Merendahnya dalam hal ini apa? Menyadari bahwa kebenaran itu tidak selalu ada di diri, Mas. Kebenaran itu mungkin ada di orang lain. Kalau orang mutakallim nggak bisa itu, Mas. Orang mutakallim itu selalu mengatakan kami yang terbenar. Inilah satu-satunya jalan. Sementara filsafat kan enggak. Seperti tadi kan, Ibn Rushd tidak mengatakan bahwa burhan itu metode satu-satunya metode, enggak. Ada 3 metode, tergantung orang, ya kan? Sementara mutakallimin baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah itu kan menyatakan orang harus mengikuti jalur ini. Ini adalah jalur yang paling selamat, kan itu kan? Kayak misalnya orang Sunni itu mengatakan yang paling benar adalah kami. Golongan-golongan yang lain masuk neraka semua. Itu tadi yang tingkatan yang terlalu mengunggulkan diri, tapi yang dihasilkan bukan ketinggian itu, yang dihasilkan adalah taskhib, kekacauan. Nah, metode yang dipilih oleh Ibn Rushd itu adalah wasat, ya, moderat. Artinya tidak mengaku paling benar, tapi juga tidak kemudian muqallid, ngikut aja.
Kayak Ibn Rus, apakah Ibn Rus itu mukallid kepada Aristotle? Oh enggak juga ya. Ibn Rus itu bukan sekedar Aristotelian saja ya. Beliau memang meresum buku-bukunya Aristotle, tapi kan beliau juga mensyarah ya, mengomentari. Syarah itu kan melampaui teks yang sebelumnya. Artinya beliau melampaui juga. Termasuk buku ini itu kan memang ada unsur Aristotelian, tapi kan ada unsur agamanya juga. Nah itu sebagai contoh. Ibn Rus bukan mukallid, Ibn Rus juga bukan teolog. Beliau in wasat. Ini juga selaras dengan Islam kan? Syariat dalam ini syariat Nabi Muhammad itu kan thoriq wasat kan? Ya kan? Thoriq wasat antara apa? Syariat apa? Yahudi dan Nasrani, ya kan? Antara yang satunya terlalu keras, yang satunya terlalu lembut. Nah ini juga sama. Thoriq al-Burhani versi Ibn Rus itu ya antara teolog dengan antara orang-orang awam, antara jadaliyah dan khitobiyah ya. Nabbahal khawas, metode tadi nabbahal khawas, memperingatkan orang-orang khusus ya, para filsuf dalam ini, ala wujubin nadar atam, tentang kewajiban untuk berpikir secara sempurna fi asli syariah, tentang prinsip dasar syariat. Berpikir secara sempurna dalam hal ini burhani ya, berpikirnya yang dicari adalah hakikatnya, bukan menang-menangan, bukan hanya hal yang menyenangkan saja. Nah ini agar ketahuan apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh syariat. Nah itu wallahul muwafiq wal hadi bifadli. Sungguhnya Allah yang memberikan taufik dan hidayah dengan karunia-Nya. Intaha. Selesai. Alhamdulillah. Di akhir kita bacakan sekali lagi Fatihah ya. Hadiah untuk Ibn Rus. Alhamdulillah malam ini kita berhasil untuk menghatamkan kitabnya. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Amin. Ya, ilmu kita bermanfaat. Kita bisa sehebat Ibn Rus juga kan. Beliau sudah meninggal tapi mengabadi ya kan. Bisa menginspirasi bukan hanya orang Islam tapi menginspirasi non Muslim ya kan. Semoga kita bisa melanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh Ibn Rus, yaitu mabda'nya, yaitu bisa memanfaatkan ilmunya dan berkontribusi bagi peradaban umat manusia. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup ya? Cukup. Jumat besok libur. Insya Allah Senin kita mulai mengaji Ihsaul Ulum karya Babana Al-Farabi ya. Terima kasih atas atensinya semua. Mohon maaf selama pengajian ini mungkin ada kekurangan. Mas Yai, terima kasih Mas Yai. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.